DPRD Berau bahas cabor Porprov dengan Wabub, Dispora, KONI dan pengurus cabor. DPRD Berau, Selasa 21 Juni 2022 mengundang rapat antara lain Wakil Bupati Berau, yang juga sebagai Ketua Harian PB Porprov Kaltim ke-7 beserta pengurus KONI Berau, Dispora, dan jajaran pengurus cabor yang ada di Kabupaten Berau, guna membahas terkait pelaksanaan Porprov Kaltim tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Berau pada November 2022, termasuk persoalan jumlah cabor-cabor yang akan dipertandingkan, masalah venue dan hal-hal terkait lainnya. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Berau, Madri Pane itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Berau. Pada pembahasan itu sejumlah pengurus cabor memberikan saran masukan terkait rencana pelaksanaan Porprov, khususnya mengenai jumlah cabor yang akan dipertandingkan. Yang sebelumnya PB Porprov telah mengumumkan rencana cabor yang akan dipertandingkan sekitar 36 cabor dari 63 cabor yang sudah diusulkan sebelumnya. Umumnya para pengurus cabor menyampaikan bahwa mereka sudah mempersiapkan para atletnya dengan pelatihan. Namun dengan adanya rencana pengurangan jumlah cabor yang dipertandingkan telah menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan serta kekecewaan, termasuk kerugian dari segi biaya yang telah dikeluarkan cabor-cabor yang dicoret atau yang tidak termasuk dalam 36 cabor yang diumumkan tersebut. Anwar Kavalange, dari pengurus cabor golf mengatakan, cabornya ada, terus venue-nya sudah siap, potensi medali, atletnya. Kalau kita lihat itu tak sampai 36. Kalau kita mau proses, kalau kita lihat di itu terakhir penyumbang medali itu tak sampai 36 cabur. Dan itu pun mungkin kita juga harus tahu bahwa yang namanya tuan rumah, berapapun kita laksanakan caburnya. Tetapi kalau daerah lain itu cuma kiri 4 saja dalam satu cabur itu Pak, itu tidak ada perebutan medali, itu sudah undang-undangnya. Jadi cuma eksibisi. Itu kita tahu. Jadi kalau yang namanya bicara anggaran, ini siapa? Anggaran ini kan kita tahu kenapa anggaran itu bisa sedikit. Itu diantaranya seluruh Indonesia itu mengalami badai COVID kemarin, jadi rekomposisi anggaran kita juga paham. Mungkin kita sebagai Berau juga tuan rumah kalau 63, terus yang lain, saya juga berkomunikasi dengan Botan, Kupin dan sebagainya. Itu mereka itu terkadang cuma beberapa cabur aja dari 63 itu. Jadi percuma nanti kalau kita buat, terus ada 3 atau 4 saja yang kabupaten, itu tidak dipertandingkan itu, non kontes itu. Itu sia-sia. Berarti tidak ada yang namanya prestasi di situ kita kejar. Cuman paling tidak ada ibaratnya penyelenggara, terus pemberdayaan mungkin yang dibilang Kak Dasoe. Tadi betul, penonton itu bagian daripada ekonomi yang kita ciptakan. Tapi di sini makanya kita tidak usah berdebat, karena 144 hari ini, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada KONI untuk melihat sebagai informan cabur apa saja yang notabene tadi sudah disampaikan venue-nya ada. Kami dari, kebetulan saya di golf Pak. Golf ini jujur saja bahwa tidak ada pemerintah di sini. Yang ada swasta. Swasta sudah 9,8 miliar. Kita sudah itu, kami berharap bahwa yang menentukan itu tidak ada itu lebih bagus technical delegate-nya. Yang menentukan ini lapangan tidak layak dan sebagainya. Sementara Arman Nofriansyah SP, pengurus cabor Panahan Kabupaten Berau mengatakan, harapan kami dari Bogor, kami di sini menjadi suatu organisasi taktis, sangat prihatin Pak dengan kondisi Kabupaten Berau. Sama yang disampaikan tadi ini sukses. Harapan saya semua fokus terhadap kopinya PP Porprov bagaimana menjalankan Porprov, menyiapkan venue-nya ke pemerintah. Kayak saat ini, mungkin sahabatnya di sekolah pasti paham. Hanya berapa persen biaya yang siap. Kami Pak cabur Panahan, saya ketua cabur Panahan Pak. Saya baru tadi malam jam 8 sampai dari Samarinda Pak menuju Solo dari malam. Kami tidak punya fasilitas Pak. Tempat latihan permanen kami tidak ada. Dan kami masuk dalam 36 cabur. Artinya banyak hal yang harus digerak dengan waktu kurang lebih 344 hari. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk Porprov 2022. Kemudian cabur, harapan kami Pak, kami tidak punya tolong PP Porprov
pikirkan adik-adik kita, saudara-saudara kami yang berlatih gigi saja yang tidak memberi apa. Kemudian Bapak dicoret sama tim yang nggak tahu siapa pembisiknya. Bahkan campur DPR pun dicoret. Tolong Pak, dipikirkan Pak. Jadi apa mereka Bapak? Pasti mereka patah hati Pak. Kita membuat olahraga untuk menghindari hal-hal yang negatif. Ketika mereka patah hati mungkin lebih negatif Pak. Pasti alkohol sama korban mereka minum Pak. Mengobati luka hatinya Pak. Tolong Pak, dipikirkan kembali Pak cabur-cabur itu. Kalau bisa bertambah ada beberapa cabur yang masih tidak perlu membangun venue, tapi masih bisa dipertandingkan di Kabupaten Berau. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kembali ke topoksinya Pak. Harapan saya Ketua KONI juga beserta jajaran fokus ke Big Press Pak. Betul, Bu. Kita punya target, jangan fokus ke fasilitas PP Porprov Pak. Karena topoksinya beda Pak. Kemudian Pak Rahmat tadi kalau berbicara kata Pak Sumut dari Pak Rahmat kepada Pak Perunggu banyak campur baru dari 36 campur itu yang belum berperan atau medali Pak. Campur baru itu. Dan itu harus dievaluasi Pak. Terima kasih, kompleks saja Pak. Kami tunggu instruksi. Kita mau ke Pemda. Kami siap Pak. Sedangkan Wabub, yang juga selaku Ketua Harian PB Porprov 7 Kaltim, menjelaskan dasar perhitungan 36 cabur itu dan menurutnya jumlah cabur itu belum final dan bisa ditambah sepanjang kesiapan dan prestasi cabur itu sendiri. Angka final itu angka begini loh, kita putusannya berapa cabur kan gak ada ukurannya. Apa ukurannya? Pakai salah kita ukur lewat di bon amanat perpres karena itu harus 17. Kedua, ayo kita ukur lewat prestasi Berau atau Berau yang ikut ke PON kemarin ada 17, ada berapa? 10 27 dengan yang lain-lain. Apa yang kita di sini apa aja, itu cara mengukur. Baru disampaikan 36, monggo silahkan ditambah. Saat diwawancarai seusai rapat, Ketua DPRD Berau, Madri Pani SE mengatakan, ya tentunya pemerintah daerah untuk mengakomodir seluruh keterlibatan di dalam persiapan Porprov itu, baik itu PB-nya ataupun disporanya ataupun ketua cabur-caburnya dirangkul, dilibatkan agar mereka bisa mempresentasikan dan menyatakan apa dia sudah siap atau belum siap. Nah, yang pertama ini kan masalah pembiayaan anggaran tentang pembinaan atlet. Nah, sementara mereka selama ini hanya berjuang dengan kemandirian sendiri-sendiri tanpa ada anggaran yang pasti. Ya ke depan ya kita ayo dipersiapkan sebaik mungkin, karena solusinya adalah apakah nanti pemerintah daerah mengadakan rapat kepastian persiapan Porprov. Bisa saja kita ambil pangkat dari cabur-cabur itu menunjuk salah satu perusahaan untuk backup dia gitu. Backup dia sehingganya baik itu operasional kesiapan atlet, pelatihan dan segala macam sampai nanti di dalam finalnya untuk dalam lombanya. Ya, karena bagaimana mungkin kita ini mengejar juara yang terbaik kalau kesiapan sehari-harinya saja atlet-atlet kita dengan kemandiriannya saja. Dan ini saya sudah perintahkan Wakil Bupati untuk melakukan rapat kepastian persiapan Porprov ini. Apa yang susah? Mari duduk bareng APBD dengan pihak ketiga. Lo tidak ada suatu daerah ataupun negara kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan pihak ketiga. Yang kita kan ada perubahan anggaran. Nanti dalam perubahan anggaran itu berapa yang tidak terserap OPD terkait itu, maka kita akan akomodir, adakan di pembahasan perubahan. Bisa saja kita untuk persiapan pelaksanaan Porprov itu. Lalu panggil pihak ketiga, kita ini banyak pelaku usaha ya harusnya dilibatkan di dalam
persiapan Porprov ini. Ketika ditanyakan apakah dengan 50M cukup untuk pelaksanaannya, Kalau dengan 50M dengan 63 cabur, ya kalau kita bilang cukup, ya pasti tidak cukup kalau kita mau menjadi tuan rumah yang terbaik. Karena adanya persiapan venue, alat-alat dan sebagainya yang lain, persiapan pelatihan, belum lagi kesiapan dalam persiapan ini kan pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Tapi kalau kita berbicara cukup atau tidak cukup, berapapun anggaran itu pasti tidak cukup. Tinggal bagaimana mengakomodir, memastikan kerjasama yang baik dan bersinergi dengan pihak ketiga, lalu melalui contoh saja boleh saja salah satu perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya dan itu menjadi bukti kepedulian terhadap masyarakat Lingkar Kembang di mana dia bekerja. Oke, terakhir, karena ini memungkinkan, sangat memungkinkan Pak ya, penambahan cabur Pak ya? Ya harus, karena bagaimana mau kita ini dikatakan siap sementara kepastian berapa jumlah cabur ada belum kita pastikan. Katanya tadi belum final. Silakan aja kalau mau menambahkan sebagai yang siap. mendengar statement Wabub, Ketua KONI Berau Al-Hamid SH mengatakan, saya cukup bangga, cukup apresiasi khususnya kepada Pak Ketua DPR serta anggota, termasuk Pak Wabub. Ternyata hari ini sudah terjawab bahwa 36 cabur ini masih bisa goyang. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi kami, khususnya masyarakat olahraga, karena memang dengan penambahan cabur ini sebenarnya sebagai obat yang selama ini menjadi semacam permasalahan khususnya bagi anak-anak kita. Ya memang kami menyadari dari KONI selaku olahraga dengan pengurangan cabur ini kami merasakan anak-anak kita yang sudah sekian lama menyiapkan dirinya, tiba-tiba ya 36 ini saya katakan seperti isian bolong. Tapi hari ini alhamdulillah iya, saya terima kasih sekali. Penambahannya ada berapa kira-kira? Kelihatannya Pak Wabub mau rapat koordinasi lagi. Ya mudah-mudahan harapan saya tetap 63 dipertandingkan semua. Itu. Terima kasih semuanya. Tim Liputan Global1.com Berau Anda telah melaporkan. menyaksikan berita Global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.